Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan Super Quality Assurance SPA ya. Kelompok saya itu terdiri atas dari Ricky Supriyatna, lalu Andre Mahmudi, dan Ananda Fahri Renaldi. Dan saya sendiri Devita Wijaya akan membuka presentasi pada video kali ini. Yang pertama itu ada Quality Management Plan. Quality Management Plan adalah dokumen panduan utama dalam mengelola kualitas perangkat lunak. Dan plan ini menjelaskan bagaimana kualitas produk akan dicapai, siapa akan tanggung jawab, serta standar dan prosedur yang harus diikuti selama pengembangan. Keberadaan plan ini sangat penting ya untuk menjaga proses pengembangan agar tetap terorganisir dan memastikan semua tahap berjalan sesuai dengan rencana atau standar kualitas yang disepakati. Lalu yang kedua itu ada requirement analysis. Requirement analysis ini secara garis besar adalah proses untuk memastikan perangkat lunak itu dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, langkah ini melibatkan komunikasi intensif dan pengguna atau stakeholder untuk merumuskan spesifikasi yang jelas. Tanpa kebutuhan yang tepat, perangkat lunak yang dihasilkan itu tidak dapat sesuai dengan harapan pengguna. Nah, itu potensinya itu menurunkan kualitas produk di akhir sehingga itu ada test planning. Test planning itu adalah tahap atau rencana pengujian perangkat lunak yang mencakup penentuan jenis pengujian, mulai dari jadwal, alokasi, dan sumber daya. Nah, rencana pengujian yang matang ini membantu kita untuk mendeteksi bug lebih awal dan menghasilkan perangkat lunak bebas dari kesalahan. Nah, untuk bagian keempat dan seterusnya akan dilanjutkan oleh komponen pada software quality assurance adalah software testing atau pengujian perangkat lunak, yaitu proses ini mencakup beberapa jenis pengujian seperti unit testing atau pengujian tiap komponen kecil, lalu ada integration testing atau menggabungkan modul untuk diuji, lalu ada system testing untuk menguji sebagai salah satu sistem yang utuh, dan user acceptance testing yang dilakukan oleh pengguna. Pengujian secara menyeluruh pada setiap tahapan ini memastikan bahwa perangkat lunak tidak hanya berfungsi sesuai spesifikasi tetapi juga memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu yang kelima ada code review dan inspection, itu untuk mengidentifikasi kesalahan atau inefisiensi dalam kode sebelum perangkat dijalankan. Melalui review yang dilakukan oleh tim lain, potensi bug dapat ditemukan lebih cepat dan diperbaiki lebih cepat. Proses ini juga membantu untuk menjaga kualitas kode agar tetap konsisten dan sesuai standar yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah change management atau manajemen perubahan. Pada komponen ini itu untuk mengelola setiap perubahan yang terjadi selama pengembangan perangkat lunak. Setiap perubahan pada fitur, desain, atau kode harus melalui proses persetujuan dan pengujian yang ketat untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap sistem dikembangkan, dan pengelolaan yang buruk terhadap perubahan dapat menyebabkan kegagalan fungsi atau catatan yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya adalah configuration management. Pada komponen ini untuk memastikan bahwa semua artefak pengembangan perangkat lunak termasuk kode, dokumentasi, dan pengaturan sistem dapat dikelola dengan baik. Proses ini memastikan bahwa semua perubahan yang terjadi dalam pengembangan perangkat lunak dapat dilacak dan dipulihkan jika diperlukan, dan untuk menjaga stabilitas perangkat lunak selama proses pengembangan berlangsung. Saya akan meneruskan dari Mas Ananda Fahri Renaldi, yaitu device tracking. Device tracking adalah proses pencatatan dan pengelolaan bug selama pengembangan perangkat lunak. Alat seperti Jira atau Bugzilla digunakan untuk menangkap bug, memungkinkan tim memperbaikinya secara efektif dan mencegah kemunculan kembali di versi final. Proses audit adalah pemeriksaan rutin untuk memastikan seluruh langkah pengembangan perangkat lunak sesuai standar kualitas. Ini membantu mengidentifikasi potensi masalah dan metodologi atau penerapan prosedur. Risk management. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko selama pengembangan perangkat lunak seperti keterlambatan, kesalahan teknis, atau masalah sumber daya untuk meminimalkan dampak positif pada kualitas.
Ethics and Reporting dalam pengembangan perangkat lunak membantu tim dalam mengevaluasi kualitas dengan mengukur kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Misalnya ya kayak tingkat bug, performa, kepuasan pengguna untuk memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Baik, terima kasih Mas Andre. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang training dan skill development. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi anggota tim sangatlah penting untuk menjaga agar mereka tetap up to date dengan alat-alat dan teknik terbaru dalam SQE. Komponen penting untuk memastikan bahwa tim pengembangan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai standar kualitas yang diharapkan. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga yang kami sampaikan di kelompok satu ini bisa berguna bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.